Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Mari kita mulai persekutuan hari ini. Kita akan bernyanyi dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Di kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan Bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede, rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu tadi judulnya Ujung Aspal Pondok Gede, karya Iwan Fals, dan dinyanyikan oleh Iwan Fals. Karya ini mau menyuarakan tentang protes Iwan Fals terhadap kecenderungan pemerintah yang main gusur-gusur rumah atas nama pembangunan, atas nama penataan kota. Yang mau dimunculkan Iwan Fals dalam lagu ini mengingatkan pemerintah bahwa saat pemerintah menggusur, bukanlah sekedar menggusur rumah atau bangunan, tetapi juga menggusur pengalaman-pengalaman indah manusia-manusia yang tinggal di rumah-rumah yang digusur itu. Menggusur tentang sentuhan-sentuhan kasih di mana seorang anak dilahirkan di sebuah kamar, salah satu rumah atau di rumah-rumah itu, di mana anak dibaringkan di balai bambu buah tangan bapaknya sendiri, di mana rumah ini juga membesarkan anak-anak dan belayan mesra seorang ibu dengan jari lentiknya, di mana juga penggusuran itu menggusur setiap tatapan penuh senyum dari orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang digusur itu, di mana ada orang yang berjuang mati-matian sampai bisa hidup, sampai bisa lumayan hidupnya. Bagaimana perjuangan itu pun di rumah-rumah yang digusur itu. Itulah yang tidak dipikirkan oleh penguasa, oleh penata kota, apapun namanya. Romo Mangun juga pernah melontarkan kritikan bahwa setiap pembangunan selalu menghasilkan tumbal. Yang sebetulnya ditata bukanlah kota, tetapi kehidupan manusianya itu sendiri. Oleh sebab itu tidak akan pernah dilupakan kalau kita punya konsep menata kehidupan atau manusia itu, yaitu sentuhan-sentuhan kasih
pengalaman-pengalaman yang bertumbuh dalam rumah-rumah itu. Contohnya adalah rumah-rumah di pinggir Kali Code karya Romo Mangun. Romo Mangun membenahi rumah, membenahi kehidupan, dan tetap membiarkan 100 bahkan 1001 kenangan tetap memberi hidup dan pertumbuhan bagi warga di sekitar Kali Code yang tadinya berantakan menjadi rapih, enak dipandang. Nah, apa hubungannya saudara cerita atau lagu Iwan Fals ini, cerita tentang penggusuran dan cerita tentang Injil pada hari ini? Kerajaan sorga akan diambil daripadamu sebab engkau tidak menghasilkan buah. Cerita ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang seharusnya menghargai relasi dengan pemilik kebun anggur, yang seharusnya juga berbagi sentuhan-sentuhan kasih, karena relasi itu hasil yang dibagi, buah dari garapan itu yang dibagi. Tapi entah kenapa, mungkin karena pikirannya sendiri, karena merasa berkuasa, karena merasa paling besar, para penggarap-penggarap ini justru memutus tali relasi dengan pemilik kebun anggur. Tidak peduli terhadap sentuhan-sentuhan relasi, sentuhan membangun kasih dengan pemilik kebun anggur. Mereka berjalan sendiri menurut kemauan, menurut kebanggaan, menurut apa yang mereka pikirkan sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan. Jika demikian, menurut pemilik kebun anggur itu, ya sudah, putus saja hubungan, menjauhkan diri. Itu pun mau para penggarap-penggarap itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengatakan betapa persoalan di satu titik kehidupan yang menjengkelkan di tengah-tengah keluarga, misalkan antara anak dan seorang ayah. Anak merasa tidak dapat perhatian dari seorang ayah yang sekarang sibuknya minta ampun. Tidak ada lagi hal-hal yang menguatkan, memberi semangat. Tetapi jangan dilupakan, ia juga seorang ayah yang mungkin dulu juga terbangun di tengah malam untuk menjaga kita pada waktu bayi, seorang anak, untuk menenangkan dan menidurkannya. Mungkin juga seorang ayah yang dulu waktu kita kecil berlari-lari ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan sepeda motor atau dengan becak untuk membawa anaknya supaya dapat penanganan yang cepat, supaya anaknya sembuh dari sakit. Mungkin juga ayah yang tidak bekerja 1-2 hari untuk menemani kita waktu kecil saat kita sakit di rumah sakit. Banyak hal kenangan manis, sentuhan manis. Nah, hal itu jangan sampai digusur karena pengalaman 1-2 kali, mungkin sebulan 2 bulan, karena hubungan relasi di keluarga tidak baik karena sesuatu hal. Ingatlah kenangan-kenangan itu dan bangunlah kembali relasi dalam keluarga. Bisa saja terjadi antara suami istri, orang tua dan anak, dan seterusnya. Begitu juga di lingkungan gereja, begitu juga di lingkungan masyarakat. Biarlah kenangan-kenangan manis, relasi, sentuhan-sentuhan kasih itu membuat kita terus membangun kehidupan ini dengan baik. Jangan sampai digusur. Kalau digusur, bagaimana kita membangun kehidupan dengan pikiran sendiri, dengan kebanggaan sendiri? Apakah mungkin kita hanya mendapatkan kepuasan diri sendiri, tetapi kepuasan dalam kehidupan bersama orang lain kita tidak mendapatkan, apalagi bersama Bapa di surga? Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki relasi kita dengan pemilik kehidupan ini, yaitu Bapa di surga. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini Engkau mengingatkan kami betapa kami dianugerahi dari sejak awal sentuhan cinta kasih-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Biarlah itu menjadi kenangan indah, tidak pernah tergusur oleh apapun juga, dan kami menjadikan kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman indah itu untuk membangun kehidupan kami yang mungkin sekarang retak di antara keluarga, mungkin sekarang retak di antara anggota gereja, mungkin sekarang retak juga di tengah-tengah masyarakat kami hidup. Satukan kami Tuhan, satukan bangsa ini, satukan kami semua sebagai Indonesia yang sekarang sungguh-sungguh bergumul di dalam situasi sekarang, baik oleh karena pandemi, baik karena isu-isu politik dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan akan menolong dan membangun kehidupan kami dengan sentuhan-sentuhan kerajaan surga.
kami percayakan pemerintah kami, biarlah mereka bisa memimpin dengan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit dan selalu berjuang untuk melewati semua pergumulan sakitnya itu, dan juga mereka yang kehilangan, mereka yang bergumul untuk pekerjaan, bahkan mereka yang mau membangun pernikahan, kiranya Tuhan menolong mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.